Kita lanjutkan. Dalam video ini kita melanjutkan tentang doktrin Nasakom tadi yang sempat terputus ya. Saya ulangi, doktrin atau ajaran presiden yang disebut dengan doktrin Nasakom yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno ini memberikan keleluasaan PKI untuk memperluas pengaruhnya. Ya, kita tahu memang Presiden menginginkan bahwa negara ini dibentuk atau kemudian disokong oleh 3 pilar sekaligus ya, yaitu nasionalis, A-nya adalah agama, kom-nya adalah komunis ya. Ini yang bisa dikatakan sebagai bumerang ya, artinya yang kembali menusuk presiden, walaupun ini adalah ajaran Presiden Soekarno. Kenapa dikatakan menusuk? Karena memang pada akhirnya usulan-usulan yang dilakukan oleh PKI ini ditolak oleh TNI Angkatan Darat. Apa itu usulannya? Salah satunya adalah mempersenjatai buruh dan tani. Artinya PKI mengusulkan adanya angkatan kelima. Ya. Angkatan kelima adalah buruh dan tani dipersenjatai. Ada empat angkatan yang ada ya. Yang pertama adalah polisi, yang kedua adalah angkatan darat, yang ketiga angkatan udara, yang keempat adalah angkatan laut. Nah, 4 angkatan ini inginnya PKI itu ditambah dengan angkatan kelima. Angkatan kelima itu siapa? Ya, buruh dan tani yang dipersenjatai, yang diberi senjata. Alasannya adalah untuk menyelesaikan revolusi. Karena saat itu yang digelorakan oleh Pak Karno adalah untuk menyelesaikan revolusi. Ya. Artinya menyelesaikan revolusi salah satunya adalah menjadikan Indonesia sebagai mercusuarnya Asia, sebagai pemimpin di Asia, sehingga disegani oleh negara-negara Asia dan dunia. Dan memang itu faktanya memang demikian, ya. Karena Soekarno saat itu disegani oleh masyarakat dunia, bukan hanya negara Barat, tetapi juga negara komunis. Nah, tetapi di sisi lain, hal ini kemudian balik menyerang TNI Angkatan Darat sebagai partner paling dekat atau sebagai boleh dikatakan anak emasnya Presiden Soekarno dalam menjalankan pemerintahan. Nah, ketika usul itu ditolak oleh Angkatan Darat, saya ulangi, apa sih usulnya? Usulnya adalah membentuk Angkatan ke-5. Kalau kemudian dari sisi TNI Angkatan Darat ya, jika kemudian Angkatan ke-5 ini kemudian terbentuk, maka akan terjadi hal-hal yang banyak ya, berisiko ya. Bisa saja masyarakat secara umum perang dengan militer, dan hal itu tidak boleh terjadi di negara nasional. Tetapi hal itu lazim dilakukan di negara-negara komunis begitu. Ini yang menjadi sudut pandang TNI Angkatan Darat, sehingga saat itu yang terjadi bahwa PKI memberikan melempar isu bahwa seolah-olah Angkatan Darat ini akan mengkudeta pemerintahan yang sah, yaitu pemerintahan Soekarno, sehingga puncaknya terjadi penculikan terhadap 7 jenderal Angkatan Darat yang kemudian dibawa ke daerah Lubang Buaya ya. Nah, ini tahun 1965 ini merupakan awal munculnya deretan peristiwa-peristiwa penting nasional ya, sehingga mendorong Soekarno untuk turun dari pemerintahannya pada akhirnya nanti. Tahun 1966 tepatnya, bahwa pasca gerakan 30 September muncul surat perintah 11 Maret yang kemudian mendorong Soekarno turun. Isi dari surat perintah 11 Maret sampai sekarang pun masih debatable ya, artinya masih diperdebatkan oleh para kalangan atau para akademisi. Tetapi yang perlu kita pahami sekarang dalam konteks belajar sejarah Indonesia di kelas 12 ini adalah
terjadi peristiwa itu, kita sisihkan dulu tentang Super Semar yang masih diperdebatkan ya. Yang jelas memang dikeluarkan surat perintah 11 Maret yang berisi tentang perintah pengamanan situasi negara saat itu, perintah mengamankan ajaran presiden, perintah mengamankan pribadi Presiden Soekarno. Ini ditujukan kepada Soeharto ya. Yang mendapatkan Super Semar adalah Soeharto. Tetapi kekinian yang membawa Super Semar ini disahkan oleh parlemen atau DPR GR saat itu, DPR gotong royong yang telah dibentuk oleh Soekarno ya. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh DPR GR adalah mengesahkan pembawa Super Semar menjadi pejabat presiden. Saya ulangi, DPR mengesahkan bahwa pembawa Super Semar menjadi pejabat presiden, sehingga Soekarno dinonaktifkan dari presiden karena memang disinyalir dia bagian dari peristiwa G30S, dan pembawa Super Semar ini sah menjadi pejabat presiden walaupun belum dilantik menjadi seorang presiden, tetapi dia menjadi pejabat presiden, artinya boleh melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk mengamankan situasi negara. Nah, hal itulah kemudian dimanfaatkan oleh Soeharto untuk mengganti salah satunya kabinet yang telah ada menjadi kabinet Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat, yang disusun katakanlah bersih dari unsur-unsur PKI. Memang situasi sosial saat itu yang terjadi ya pasca peristiwa G30S PKI adalah banyak sekali demonstrasi dari kalangan mahasiswa untuk membersihkan pemerintahan dari unsur-unsur PKI. Nah, salah satu hal dari dorongan itulah kemudian dilakukan oleh Soeharto, sampai kemudian di Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong pun semua yang disinyalir berbau PKI atau anggota atau menteri yang kemudian disinyalir sebagai bagian dari PKI ini diberangus ya, atau kemudian ditahan dan diganti dengan menteri-menteri yang pro dengan Soeharto, bisa dikatakan demikian. Oleh karena itu 1967 beralihlah pemerintahan menjadi demokrasi Pancasila atau dipimpin oleh Orde Baru. Sementara itu yang perlu saya sampaikan, nanti kita bahas di periode berikutnya. Selamat belajar, jangan lupa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.